Halo Sobat Podcast, di depan saya ini, sorry ada gelas nih. Nah di depan saya ini ada 3 buku yang tersedia di kios buku kita. Dan ini adalah buku-buku yang cukup menarik sebetulnya. Ada dari Timothy Keller yang bicara mengenai counterfeit gods atau ala-ala palsu. Jadi ala-ala palsu ini bisa kesuksesan, bisa uang, bisa cinta, atau kehidupan kita yang lain yang kita berhalakan. Nah, buku ini bisa jadi referensi selama kita ada di rumah nih. Lalu ada juga buku dari John Piper, Ex, Expository Exultation. Nah, buku ini bercerita mengenai bagaimana khotbah ini bisa menjadi suatu ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada satu buku lagi yang khusus untuk perempuan nih. Lies Women Believe. Jadi cerita mengenai kebohongan-kebohongan yang kaum wanita percayai. Cara kerja iblis sama kita lihat kejadian di kitab Kejadian di bagaimana Hawa dibujuk oleh iblis. Nah, ini ada berbagai macam apa yang biasanya kaum wanita percayai dari kebohongan-kebohongan itu. Nah, saya rasa semua buku ini sangat menarik. Jadi di masa-masa saat ini mungkin Bapak Ibu atau teman-teman muda sekalian lagi berada di rumah dan butuh referensi bacaan. Nah, ketiga buku ini bisa didapatkan di kios buku kita. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman nggak usah ke kios buku, tapi cukup nanti bisa melalui online di WA di nomor yang nanti akan tertera. Semoga buku ini bisa menjadi wawasan kita, menambah kedewasaan iman kita juga. Dan kios buku masih banyak menyediakan buku-buku yang lain maupun juga CD lagu ataupun aksesoris yang lain. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi berkat. Action. Conversation is on. Ya, halo Sobat Podcast semua. Saat ini kita akan bicara mengenai kuasa gelap gitu ya, karena ini Oktober biasanya akan ada film-film juga mengenai horor, lalu ada Halloween tanggal 31 Oktober yang biasanya dirayakan. Nah, saya nggak sendiri, saya bersama dengan Pak Sigit Purbandoro. Halo Pak Sigit. Halo, Gimana kabar Pak? puji Tuhan, semua baik. Amin. Kesibukannya apa Pak saat ini Pak? Ya, tetap pelayanan, tapi di Oke. masa pandemi banyak lebih ke konseling-konseling. Oke Pak. Nah Pak Sigit, kita ini sekarang mau bicara mengenai okultisme Pak. Kan sekarang ini banyak diperbincangkan juga kan di bulan Oktober ini kan biasanya kan ada Halloween, ada macam-macam lah Pak. Tapi kan okultisme itu kan nggak hanya terbatas itu. Nah Pak Sigit, sebenarnya okultisme itu apa sih Pak? Ini apakah paham atau aliran atau apa sih Pak kira-kira? Kalau melihat istilah okultisme dari kata dasar okult, Ya. itu sudah berkaitan dengan kegelapan dalam pengertian bukan cahaya lampu gitu, tapi kuasa kegelapan. Oke. Salah satu ayat firman Tuhan di Alkitab yang menyebut istilah itu ada di Kolose 1, Kolose pasal 1 ayat 13. Demikian, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Tuhan melepaskan seorang milik Kristus dari kuasa kegelapan. Jadi artinya bahwa itu adalah kuasa kegelapan Pak ya. Nah Pak Sigit, satu pertanyaan lagi yang biasanya timbul begini. Mengapa bisa timbul okultisme Pak? Kita tahu bahwa iblis itu ada istilahnya. Sejak dulu, sejak zaman Adam dan Hawa, iblis itu sudah ada. Di mana dia sudah bekerja Pak, sampai saat ini gitu. Tapi ada faktor manusia yang ikut andil nggak Pak? Menciptakan sesuatu yang aneh-aneh sampai sekarang ini gitu. Ya benar Mas, yang Anda sebut tadi, betapa memang iblis si kitab Kejadian ya misalnya ya, sudah muncul untuk mencobai Adam dan Hawa. Ya. Nah itu terus berkreativitas bermacam-macam segi, trik, cara untuk menarik untuk manusia pada
supaya berpihak atau menerima ide ataupun bisa ikut si iblis ini. Jadi itu manuver-manuver iblis dari waktu ke waktu dan memang makin banyak jenis coraknya. Tapi tetap iblis ini asal usul dan sumbernya segala macam okultisme jenis-jenisnya. Nah, berarti iblis itu kreatif Pak ya? Artinya gitu. Iya, karena jahat itu, licik, jahat. Nah, Pak Sigit, kalau menurut pengalamannya Pak Sigit nih, waktu menangani hal-hal yang berkaitan dengan kuasa gelap gitu Pak, yang paling banyak kasus apa sih Pak Sigit biasanya Pak? Kalau dari awal mula pelayanan, ya bermacam segi ya, rumah berhantu, orang kerasukan, orang kena serangan istilah sekarang ya, guna-guna atau santet, segala macam jenis santet. Lalu juga orang yang berpegang imannya bercabang ke golongan jimat, keris, mantra, dan lain-lain. Oh gitu. Loh, berarti rumah... Sampai nyembah iblis juga ya. Oh penyembahan ya Pak. Berarti Pak Sigit bisa ngusir kalau rumah angker gitu bisa ya Pak? Bukan saya yang bisa. Karena kita beriman miliknya Tuhan Yesus. Lalu sesuai firman Tuhan mengusir dengan nama Tuhan Yesus. Iblis diusir. Pak saya tuh penasaran. Kalau rumah itu kan bisa angker Pak. Gereja bisa angker nggak Pak? Bisa. Bisa ya Pak? Dalam kasus tertentu ya. Ya. Nah Pak Sigit pernah ngalamin itu Pak? Pernah, tapi enggak usah saya sebut ya. Gereja mana-mana saja di Surabaya, khususnya Surabaya. Jangan Pak. Cuman faktornya apa sih Pak? Ini salah satu contoh Pak, saya penasaran. Misalnya angker itu loh Pak. Salah satu faktornya apa sih Pak? Apakah karena itu singup gitu? Atau nggak pernah ditinggali kah? Atau apa sih Pak? Faktor penyebab maksudnya? Iya, bisa jadi angker misalnya. Masalahnya iblis kan tidak pilih-pilih lokasi. Nah, semua dia akan usaha berperan di situ. Nah, biasanya kalau sampai tadi disebutkan apa ada yang gereja atau kompleks gereja ya, ada jin-jinnya. Biasanya lokasi situ sebelum ada gereja itu sudah tempatnya, sehingga ketika gereja itu dibangun, dia tidak pergi, jadi dia di situ lalu menempati dan kadang muncul dan lain-lain. Oh, gitu. Nah, Pak Sigit, sekarang kadang ini kan ada dua hal ya Pak yang beda. Ada praktek okultisme, kadang itu apakah sama dengan penyembahan setan Pak? Satu rumpun itu. Ada yang terang-terangan nyembah setan, fakta di Indonesia saja tidak usah jauh-jauh ya. Di beberapa daerah tertentu pergi ke tempat yang dianggap keramat. Memang bisa terjadi hal-hal gaib-gaib itu. Lah itu terang-terangan nyembah sambil bawa bunga biasanya ya, kemenyan, lalu berbagai persyaratan golongan tertentu. Nah itu ada nyembah. Tapi ada juga yang langsung terlibat tanpa nyembah-nyembah. Contohnya Pak? Maksudnya yang mana? Yang tanpa nyembah misalnya, yang terlibat langsung. Tahu-tahu kerasukan. Oke. Tahu-tahu kena guna-guna, segala macam jenis ya guna-guna. Tapi ada juga yang tahu-tahu dia karena percaya hal-hal tertentu dari temannya, dia anut akhirnya ya ditempeli sama si iblis. Nah, dan masih banyak lagi ya, itu sebagian kecil. Nah misalnya Pak, saya penasaran kalau misalnya orang kena guna-guna, misalnya orang kena istilahnya kerasukan, bisa ketempelan, itu faktornya apa Pak? Yang kena ini? Iya, manusianya ini. Kok tiba-tiba dia bisa kena gitu loh Pak. Misalnya kalau orang itu rajin ke gereja, misalnya baca Alkitab, tapi kan kadang bisa kena Pak. Faktornya apa sih Pak kira-kira Pak? Perlu dipertanyakan keimanan yang kena ini. Kok bisa kena? Karena kalau sudah milik Kristus itu diproteksi sempurna. Alkitab berkata umat Tuhan di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam umat Tuhan. Jadi secara mendasar itu perlindungannya sempurna. Nah, jadi kalau ada orang ngakunya orang milik Kristus tapi orang Kristen kok bisa? Berarti ada yang kurang pada segi tertentu. Nah, perlu ditolong memang ya. Itu biasanya. Nah, yang pernah saya dengar kan misalnya Pak, orang terkena guna-guna, terkena mantra lah atau ketempelan itu kan biasanya kan ada sesuatu yang kosong. Misalnya waktu itu pikirannya kosong atau sedang
sedang sedih atau sedang stres misalnya gitu. Itu memang benar gitu atau ada faktor yang tadi Pak Sugit sebutin itu, Pak? Kalau kondisi tertentu itu sangat relatif. Misalnya dia Iya. suka ngelamun ya. Ya. Tapi kalau dia ada pergumulan apa melamun misalnya. Tapi kalau dia imannya masih standar, Mm-mm. paling banter ya di rongrong saja, tidak bisa kena. Hmm. Tapi kalau dia bercabang hati, Ya. meskipun katanya dia ngaku warga gereja tertentu, tapi dia kemudian diam-diam juga percaya ini dan itu, pakai cara-cara mistik klinik tertentu, Ya. wah ya bisa kebobolan sungguhan, bisa kena. Nah itu apa nggak bicara mengenai sinkretisme, Pak? Artinya kita ini seringkali mensinkronkan antara iman kita dengan praktek-praktek yang biasanya dilakukan yang tidak sadar bahwa itu adalah praktek okultisme. Nah kalau misalnya seperti itu, Pak, ini kan repot, Pak, jadinya, Pak. Ngakunya misalnya percaya sama Tuhan, tapi dia mensinkronkan misalnya, dalam artian kayak toko misalnya, mensinkronkan, mencampur sesuatu, terus kadang milih hari dan sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Sigit gimana, Pak? Kalau seperti itu, Pak, apakah kita ini benar-benar sudah masuk ke praktek okultisme atau sedang mencoba-coba? Itu termasuk memberi peluang. Hmm. Dan kuasa gelap iblis sangat senang kalau diberi peluang sedikit dia akan masuk dan terus merongrong atau menguasai, makin bertambah menguasai. Kalau yang bersangkutan makin percaya pada yang mistik-mistik tadi, sinkretisme tadi. Susah mana, Pak, menanganinya, Pak? Orang yang nggak melakukan sinkretisme dengan orang yang menangani orang yang memang sudah kena gitu, Pak. Kalau Pak Sigit susah mana, Pak? Dua-duanya sama tingkat bahayanya. Oh, dua-duanya. Bahayanya dari mana? Dari sisi Pak Sigitnya atau dari orang itu? Di orang itu yang dunia roh yang lain, yang menguasai orang itu sama bahayanya. Kelihatannya biasa, tapi ternyata dia bisa menyerang balik misalnya, atau enggak mau keluar. Jadi sama bahayanya. Dedengkotnya si iblis itu kan tetap satu. Dia sistem kendalinya juga bisa bervariasi ya. Tapi tetap bahayanya enggak boleh diremehkan. Meskipun kelihatannya ringan. Ya. Pak Sigit pernah kena serang nggak, Pak? Dari pengalaman Pak Sigit? Ya dengan perlindungan Tuhan aman, tapi beberapa kali ya ngalami, bukan beberapa kali ya, banyak kali. Contohnya, Pak, menarik, Pak. Contohnya, Pak. Misal ya, pulang pelayanan dari luar kota, sudah masuk rumah, menjelang malam, ada suara anjing menggonggong, padahal tidak miara anjing. Oke, terus, Pak? Suara saja, langsung kami bangun, puji-pujian, doa, usir dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga yang tahu-tahu ada seperti merpati dilemparkan tapi mati, berdarah-darah. Saya kira ini orang usir, ternyata besoknya ada orang datang minta ngundang saya, enggak jauh rumahnya, masih satu kelurahan ya. Ternyata dia minta ampun karena dia yang diminta orang menyantet saya. Jadi, tapi begini, sejauh kita tekun dalam Tuhan Yesus, aman. Ya, karena Tuhan, Alkitab berkata, pemazmur berkata, Tuhan tempat perlindunganku. Oke. Pak, kalau bentuk-bentuk okultisme yang sekarang ini, Pak, seperti apa, Pak? Anggaplah dari dulu sampai sekarang, Pak. Apakah sama, Pak, bentuknya? Kalau bentuk-bentuk okultisme, Pak. Yang sekarang? Ya misalnya sekarang ini, Pak. Kalau yang dulu saya kira jelas ya. Main pedukunan, main hubungan dengan alam roh atau spiritisme. Dan memang kontak langsung bercakap dengan roh-roh itu. Kalau sekarang banyak menyusup tidak langsung. Misalnya saja kalau sampai si manusia, misalnya saja, mau bangun rumahnya atau kompleks usaha, lalu diberi persyaratan-persyaratan. Contohnya? Dengan ritual-ritual, bukan agama ya, ritual-ritual kepercayaan. Wah itu ngundang. Atau ada juga yang ngundang orang yang juga menjadi mediasi ya dengan dunia roh untuk supaya minta jagaan, menjaga kompleksnya. Ya otomatis itu datang. Tapi kan nggak merugikan orangnya kan, Pak. Maksudnya gini, kalau misalnya Pak menjaga rumah
Kan dia cuma jaga tok, Pak. Kan orangnya ndak kena. Cuma istilahnya cuma menjaga aja kan, Pak. Tapi efeknya sampai kemana sih, Pak? Kira-kira Gini, kasusnya ini ya, Pak, contohnya. menurut firman Tuhan ya, Iya, Pak. begitu memberi tempat atau saling menyapa ramah dengan dunia roh lain, itu sudah berdosa. Prinsip dasar. Oke. Jadi Tuhan tidak mau kita bercabang ada ilah lain, Ya. termasuk iblis. Itu sejak 10 hukum kelihatan sudah. Keluaran pasal 20 itu ya. Dasatita ada, jangan ada ilah lain. Ya. Nah, apalagi kalau minta tolong. Oh. Memang kelihatannya biasa, tapi Iya. kan Tuhan bisa katakanlah dikalimatkan ya Tuhan. Loh, kamu milikku atau kok minta tolong musuhku? Dan ketiga, iblis tidak ada memberi pertolongan gratisan. Cepat atau lambat akan minta imbalan. Dan ini cukup banyak bukti terjadi. Biasanya menghantam anak cucunya. Keluar orang yang minta tolong tadi. Ya. Katakanlah pimpinan perusahaan ya, atau pimpinan proyek ya, Ya. yang terang-terangan ngundang itu. Cepat atau lambat, iblis akan minta, dalam tanda petik ya, upahnya. Kan seringkali kan ada misalnya contoh, Pak, misalnya pesugihan, Pak, misalnya. Kan sempat dikatakan kalau pesugihan itu mungkin kalau saat ini yang minta itu enggak kena. Tapi itu akan mengenai keturunannya nanti. Jadi mungkin kayanya sekarang, tapi sampai nanti keturunannya keberapa, itu akan miskin. Karena iblis minta upahnya. Seperti yang Pak Sigi katakan. Itu benar gak sih, Pak? Praktek seperti itu. Maksud saya, memang kayak gitu atau seperti apa, Pak? Jadi yang minta ini tetap akan menikmati kekayaannya, cuman nanti anak cucunya dia yang akan menerima akibatnya. Itu fakta ya, dalam artian iblis meminta upah bayaran. Iya. Ada yang sampai minta salah satu anaknya atau dua, mati anaknya. Tapi ya enggak segera ya, Iya, beberapa iya. waktu kemudian. Ada yang model lain, dia ngalami kerugian-kerugian yang misterius kalau si orang ini tidak memenuhi tuntutan si iblis lewat Ya. katakanlah dukunnya tadi. Nah itu ada juga yang ini kejadian fakta ya. Ya. Ketika saya masih di Jogja dulu pelayanan ke daerah selatannya Ya. sampai ke arah pantai ya. Ya. Nggak usah tak sebut desa kecamatannya. Nah kemudian ada orang yang minta pesugihan dari dalam tanda petik penguasa Laut Selatan. Ya. Bisa kayak betul. Terus anaknya atau cucunya ada yang lahir kulitnya ini Ya. bersisik persis ular. Fakta loh itu saya lihat. Ya. Nah setelah didoakan wah mengulet-ngulet Iya. seperti ular, tapi tetap bertubuh manusia, cuma kulitnya aja. Oke. Dadanya seperti Iya. ular. Lah kan ngeri. Iya, iya, iya. Tapi ada juga yang tadi perusahaan ini ya rugi-rugi ya gede-gedean. Seperti kejadian seorang pengusaha terkenal di wilayah Kota Malang. Habis hartanya. Jadi iblis mesti minta bayaran, cepat atau lambat. Nah, Pak, kebanyakan orang tahu nggak sih, Pak, akibatnya itu? Kalau menurut Pak Sigit pengalamannya. Atau mereka itu nggak sadar, Pak, bahwa itu akan membawa dampak. Kebanyakan tidak sadar dan juga dia ada ambisi toh, ingin Iya. kaya, ingin sukses ya. Lalu kemudian si ini orang yang diminta tolong dalam tanda petik si dukunnya ini Iya. ya, tidak akan bilang kalau Anda punya ini nanti akan begini. Lah kan nggak laku. Tahu-tahu dapat Tapi kalau di film-film kan diomongin, Pak. kode film. Jadi diomongin dulu. Kalau kamu minta ini ada akibatnya loh, gini. Mau nggak gitu. Tapi nggak kayak gitu ya? Ada tapi jarang. Oh, Karena nanti tidak laku. iya sih. Tahu Tidak ada akibatnya. pasien. Tahu akibatnya dulu. Pak Sigit, kalau sudah tahu seperti, karena dia manusia atau orang ini nggak sadar ya, makanya dia istilahnya tertarik dengan hal seperti itu ya Pak. Tapi pertanyaannya kan gini Pak, banyak orang ini kan di manapun lah dia mempunyai iman apapun kan, sudah dikatakan apalagi kita lah, sudah dikatakan bahwa kalau mencoba kerjasama dengan iblis, kamu pasti akan ada akibatnya kan gitu. Yang pasti firman Tuhan ngomong suatu
kekejian bagi Tuhan atau dosa kan gitu Pak. Tapi kenapa kok Pak kita ini seringkali kepleset dan tertarik dengan hal-hal yang bersifat okultisme itu atau dengan paham okultisme? Paling enggak kadang nih Pak, kita enggak praktek, tapi kita ini belajar dan akhirnya mencoba. Itu kenapa sih Pak? Padahal jelas-jelas Tuhan ngelarang loh Pak. Yang terbanyak ketidaktahuan. Oh ini enggak apa-apa. Ternyata apa-apa. Yang kedua, yaitu iseng-iseng nyoba-nyoba. Oke. Nyoba-nyoba, tahu-tahu terlambat kena akibatnya. Tapi bagaimanapun juga berteman dalam segala jenis ya. Entah minta tolong, entah sekedar komunikasi. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, loh kamu kok main-main mata dengan musuh Tuhan. Musuh utama loh itu. Iya. Gitu. Tapi kalau, ya itu tadi saya kembali lagi Pak. Kalau misalnya dia tiap minggu ke gereja dan dia tahu kan mestinya ingat toh Pak. Istilah di Alkitab jika mata rohani dibutakan oleh iblis. Juga pikirannya menjadi tertutup untuk mikir yang, loh ini musuhnya Tuhan. Wah itu kelicikan iblis memang banyak modelnya ya. Iya. Oke. Pak, kalau sekarang ini kan kalau teknologi kan sudah berkembang pesat Pak. Orang dulu pergi ke dukun misalnya langsung atau pergi kemana langsung. Sekarang ini kan bisa banyak kan Pak melalui melalui teknologi yang ada sekarang ini. Berarti kan strateginya iblis ini kan bisa beda lagi Pak kalau sekarang. Kalau dulu bisa nyerang langsung, tapi sekarang strateginya kalau menurut Pak Sigit nih perkembangannya seperti apa Pak? Kalau teknologi sudah maju seperti ini Pak. Orang mengabaikan Tuhan. Mengabaikan Tuhan. Seperti contoh sekarang di zaman modern gini ya. Kemarin saya baru dapat info bahwa di beberapa negara terang-terangan nggak masalah ini berpasangan yang sejenis. Ya. Laki dan laki, ya perempuan, nggak masalah. Padahal di Alkitab Tuhan menciptakan pasangan ya satu laki, satu perempuan. Ya. Itu pun kalau di kekristenan standar lagi seiman dan diberkati di gereja Tuhan. Oke. Nah, dengan adanya enggak apa-apa, jangan fanatik, enggak apa-apa. Malah sekarang di Jerman saya dengar-dengar enggak usah nulis lagi misalnya kita ya KTP laki perempuan enggak usah nulis. Jadi terserah, meskipun dia laki kepengin nulis perempuan boleh, enggak ya enggak apa-apa. Enggak langsung menyalahi Tuhan. Nah, itu jadi membuat enggak langsung yang golongan kerasukan. Tapi dibuat logis, masuk akal, ternyata bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Itu model, ya bukan okultisme langsung menyolok ya, tapi membuat menjauh dari Tuhan dan nggak peduli Tuhan dan bahkan melawan firman Tuhan. Nah, kalau sekarang ini bicara seperti itu Pak, berarti kan strateginya sekarang misalnya membuat manusia itu berpikir kalau dulu itu luar biasa, kalau sekarang ini biasa. Apakah seperti itu ya Pak? Jadi kalau dulu misalnya kita ngomong Pak, oh ini pasangan sejenis nih, dulu tabu, tapi sekarang jadi biasa. Nah masalahnya Pak, jadi biasa, akhirnya anak-anak Tuhan pun ngomong, oh iya udah biasa gitu. Nah itu salah nggak Pak? Tetap karena nggak sesuai firman ya salah. Begitu. Nah, tapi sikapnya sikapnya anak Tuhan ini Pak. Jadi misalnya contoh gini Pak, sedikit jelasnya gini. Misalnya si A gitu Pak ya, misalnya Pak, si A ini Pak. Si A ini berjudi misalnya Pak. Dulu berjudi benar-benar nggak boleh misalnya. Oh ini dosa ini. Apapun bentuknya. Tapi sekarang ini Pak, misalnya si A ini berjudi, tapi dia berjudi karena kekurangan ekonominya, jadi dia ngambil jalan pintas berjudi. Kita ngomong itu dosa Pak gitu. Tapi banyak nggak tahu kalau pandangannya adalah anak Tuhan kalau kita anak Tuhan misalnya karena sekarang ini berjudi ini sudah hal yang biasa. Jadi kita nganggapnya juga biasa, dosa gitu loh. Tapi ya biasa.
Nah kita ini anak Tuhan ini punya pandangan gitu salah gak sih Pak kira-kira Pak? Ya, mendukakan hati Tuhan alias berdosa dalam segi pendapat. Karena begini, kalau melihat di Alkitab ya, Ya, ada model yang kerasukan langsung. ya, Seperti di Matius 17 kisah Rasul. Mm-mm. Tapi kita ingat waktu Tuhan Yesus negur Rasul Petrus di Matius 16. Ketika Petrus usul intinya ya, nggak usah terjadi penyalipan. Oh iya iya. Lalu Tuhan negur, nyala iblis. Tidak berkata, hei Petrus, nyala iblis. Karena engkau memikirkan. Itu Matius 16. Yang Yohanes 13, Yudas yang berkhianat itu, disebutkan ayat 1, 2, Yohanes 13. Iya. Iblis membisikkan rencana ke hati Yudas. Jadi Petrus tidak kerasukan seperti orang itu ya. Ada juga yang membisikkan lewat pikiran, tapi terus ada yang hati. Nah, keinginan ini bisa saja iblis nunggangi di situ. Tahu-tahu ingin misalnya saja, gak Tuhan-Tuhanan, ateis saja misalnya. Itu termasuk triknya iblis. Nah itu. Oh ya saya tambahkan. Ya. Juga iblis mempengaruhi banyak di masyarakat yang tradisional lewat budaya. Contoh saja, tarian tertentu di Indonesia banyak ya. Yang ternyata ngundang alam roh tertentu yang bidang budaya itu.